mantan mantan orang dari Kesatuan. Ya. Jadi manajer di sana. Wah, polisi udah nyerah waktu itu zamannya. Wah, luar biasa lah itu. Kombes Wilmar Watau. Kombes Pak. Waktu 1 minggu karena sudah menyumpahkan diri di hadapan ide leluhur, ide Orang tuanya punya harta gunung ini, karena dia musibah dalam kehidupannya cerai, dia harus balik ke rumahnya. Om Swastiastu, Wignama Namo Silam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam Kesatria Kris Bali, salam Rahayu. Hari ini saya cerita. Jadi kebetulan tadi Pak Ketua Tim Apokat, Tim PBH Kris Bali, itu kita membantu menyelesaikan masalah keluarga sebelum masuk ke ranah hukumnya. Nah, saya ketemu sama senior ternyata ini. Ini Pak Yan ini senior saudara ini. Sekarang ikut di Kris ternyata, ikut di PBH Kris. Dulu ada kisah yang baru saya diingatkan, tahun 2005 saya pernah eksekusi Villa De Blibli. 2005. Beliau mantan orang dari Kesatuan. Ya. Jadi manajer di sana. Wah, polisi udah nyerah waktu itu zamannya. Wah, luar biasa lah itu. Kombes Wilmar Watau. Kombes Pak Wilmar Watau. Nah, itu yang zaman itu saya diminta tolong dari kepolisian untuk membackup eksekusinya. Nah, itu beliau sebagai orang yang menjaga villa itu. Wah, bagaimana ceritanya dulu ya? 2000 berapa nih? 2005 ini Pak Yan sekarang menjadi tim advokat dari Yayasan Kesatria Kris Bali. Baru ketemu setelah berapa tahun nggak ketemu? 15 tahun ini nggak ketemu. Cerita Pak Yan, gimana ceritanya masa lalu itu? Ya, Jadi Suara Sapri adalah istri peliharaan dari si Min Hong. Iya. Yang kasus Villa Blibli. kuasa nomini terhadap Villa De Blibli. Karena sudah terlalu lama, mungkin Min Hong bosan dengan Suara Sapri, ingin ganti istri yang lain. Maka dari itu dia minta bantuan polisi untuk selalu menginap di sana, nggak bayar. Min Hong kalau kirim tamu dari luar negeri, duitnya masuk ke Suara Sapri, ke Min Hong. Suara Sapri nggak dikasih. Akhirnya saya diminta untuk jadi lawyer di sana. Saya bilang nggak usah jadi lawyer, saya jadi manajer aja biar saya bisa mengendalikan di sini. Saya kendalikan dalam 2 hari, jeronya datang mengeksekusi saya. Gitu. Pak Yan pensiunan apa dulu ini? Pensiunan Angkatan Darat ya. Oh, Ya. beliau pensiunan. Jadi manajer di hotel pulang kampung nggak ya? Ya. Nah, dan saya nggak tahu kalau beliau berpangkat besar juga di TNI. Pensiun, ya karena ada tugas di situ. Saya ngerjain. 2005 saya udah eksekusi. Jadi bukan kaleng-kalengan saya eksekusi, bukan orang nggak tahu saya, pengalaman saya di luar sudah banyak. Kalau saya cerita kemarin sudah ada video saya di YouTube eksekusi ini ternyata mengingatkan kembali ini cerita hari ini tidak ada skenario karena datang untuk ngurusin tanah. Ternyata beliau cerita kasus eksekusi yang pernah saya lakukan dan pernah berbenturan sama beliau. Sekarang malah jadi saudara sekarang. Sama-sama Karangasem. Jadi malah menjadi saudara. Nah, terus tadi juga ada permasalahan hukum ya, Pak Agung Sariawan. Gimana ini ceritanya sedikit kupas? Mungkin kalau permasalahan tadi yang ditangani oleh Pak Ketut selaku ketua, ya, Adil nggak? sangat luar biasa adilnya, karena beliau mengambil jalan tengah antara para pihak keluarga yang ada masalah. Beliau menyerahkan kepada masing-masing dengan jalan apa, dengan jalan skala dan niskala. Kalau skalanya diserahkan kepada kita selaku tim hukum daripada PBH Kris Bali, kalau niskalanya beliau sendiri yang mengambil tindakan. Tetapi dari hasil itu semua diberikan kesempatan para pihak keluarga ini untuk merenung dalam waktu 1 minggu, karena sudah menyumpahkan diri di hadapan ide leluhur, ide yang dewasa. Saya yakin apa yang dilakukan oleh Pak Ketut sangat luar biasa terhadap para pihak. Dia tidak memihak, layaklah menjadi mediator gitu loh, karena mediator fungsinya sesuai dengan Perma 1 tahun 2016, wajib hukumnya tidak memihak antara pihak satu dengan pihak B. Beliau ada di tengah-tengah dengan mengasih solusi-solusi. Mungkin silakan, mungkin teman ada yang nambah. Jadi ini tim pengacara yang mendapat kuasa pertama dari orang yang meminta tolong. Untuk meminta tolong ada kasus hukum masalah harta gono gini. Ya itu harta gono gini akhirnya menghubungi pengacara. Bagaimana ceritanya? Terima kasih. Kami didatang oleh calon klien. Calon klien dia menyampaikan dia ada orang tuanya mempunyai harta gono gini. Orang tuanya punya harta gono gini,
karena dia musibah dalam kehidupannya cerai, dia harus balik ke rumahnya. Mungkin orang tuanya mendapat hasil dari pekerjaannya dulu, ingin berbagi dengan anak-anaknya. Dia berusaha orang tuanya untuk membuat wasiat. Untuk membuat wasiat, menghubungi temannya, menghubungi saudaranya yang kerja di notaris. Berapa notaris dihubungi oleh saudaranya yang sekarang bekerja jadi Gojek. Notaris itu tidak mau membuat wasiat, kalau tidak bisa orang tuanya datang langsung ke notaris. Akhirnya dibuatlah alternatif, yaitu surat pernyataan dari orang tua laki yang betul masih hidup saat itu untuk membagi hak milik orang tuanya kepada kedua anaknya untuk menjadi hak milik masing-masing secara rata. Kurang lebih tanahnya itu 2,5 hare. 2,5 hare dibagi 2 Di Renon ya? Di Renon, di Dukat Citarum. Nomor Nggak usah disebutin biar agak rame. Bangunnya dibuat juga dirancang untuk bisa dibagi 2. ya Bangunnya sudah dirancang untuk bisa dibagi 2. 2 blok. Blok barat dan blok Timur. Sudah ada pembagian. Ya. Sekarang begitu mau dieksekusi oleh anak ini, klien kita, ada keberatan dari saudara kami. Tadi Pak Made Tiang tanya kembali, ini tadi sudah dijelaskan, adil nggak saya berlaku karena pihak yang lawan diajak bersengketa menghubungi saya untuk minta tolong, dan pihak yang satunya adiknya meminta kepada tim pengacara advokat PBH Kresbari untuk minta backup. Nah, dari kakaknya mencari saya untuk minta backup, untuk minta perlindungan. Nah, saya ketika di sini saya udah berlakukan, bagaimana adil nggak menurut Pak advokat ini? Biar saya nggak salah nih. Tadi kan. Terima kasih Jero. Tadi Jero dalam membahas kasus ini, Jero menghadirkan Tuhan yang mungkin bahasa nasional, mungkin Ida Sang Hyang Widi, Lelangit, Leluhur Sang Kami menghadirkan di sini. Ya, Jero menghadirkan dengan menyerahkan apa yang terjadi, memang itu yang terjadi. Jero menyerahkan, Jero hanya ada di tengah-tengah. Betul. Menghadirkan kedua keluarga ini untuk bisa bijaksana, bisa jujur, dan dilanjutkan dengan adanya sumpah. Dan bisa baik mereka nantinya. Bisa, Jadi di bisa sini baik. Tiang sebagai walaupun saya dianggap sebagai ketua dari Yayasan Satria Kris Bali, PBH ini adalah bareng dan ikut serta bersama-sama untuk ngayah dengan Tiang. Pada kuasa beliau menyatakan apapun keputusan kepada saya akan diikuti. Begitu bahasanya ampunan ini Pak Advokat Sareng-Sami, saya luar biasa dihormati. Tapi saya tidak mau sembarangan mengambil wewenang yang diberikan oleh kuasa oleh para advokat. Tapi saya harus tegakkan keadilan agar tidak menjadi dosa dalam saya mengambil keputusan. Sehingga tidak salahlah saya mengambil setiap apa yang akan saya putuskan di sini berdasarkan keyakinan dan kebenaran Ida Sang Hyang Widi bersama para dewa dewi, betara-betari, para leluhurnya untuk membarengi setiap keputusan saya. Seadil-adilnya saya berusaha memberikan keadilan yang paling adil. Kan Pak? Iya, betul. Ya, suksema nih Pak. Suksema, rahayu saya kalau di Sarang Kesatria Kris Bali.